Maksudnya ibu, kalau suruh makan sendiri ya? Sendokin nasi, sendokin nugget. Minumnya tolong dong bang, bang ke bawah dulu. Ambil minumnya, ambil minum punya Maria makanan. Ya, bagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdua sih, ya, dua ini. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Bapak takutan ngambil minum aja. Allahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ini takut kamu berani kan? Allah innallaha qadirun. Dia nggak berani. Alhamdulillah. Pramuka dia. Buat. Di hari itu kita diberikan alhamdulillah. Kita melaksanakan aktivitas pagi hari ini dengan Kan minumnya 42. istiqomah mempelajari ayat-ayat Allah Enggak, yuk, udah. agar Adik, ini adik. Adik kamu belum makan malam. kita menjadi manusia yang dipilih Allah, yang menjadi manusia Pulang tadi. sesuai dengan Ya, makan aja nasi. Ada pulang. dan pada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada memberikan salawat dan salam Tiga suara, lima suara. dan istiqomah dalam melaksanakan aktivitas harian sehingga kita ke depan menjadi manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus selanjutnya dari kita baca ya. Nah, siapa dulu baca? Maryam. Ini Maryam. Sini. Maryam, apain kamu? Kita udah baca. Mariam baru habis itu. Ya. Habis sisa Mariam ya. Ya. Mariam mau tapi Ali, tangannya. Oh, ada. Abang Ali RA mengatakan bahwa amal yang paling sulit ada 4. Itu ada 4. Pelan-pelan suara. 1. Memberi maaf. Itu kan kalau Memberi maaf Dia pada aku ketika marah. Yang kedua, Wah, biasa. bermurah hati ketika fakir. Yang siapa dari bawah? Fakir ya. Sudah selesai. Ya. Sekarang ya udah, Pak. Maryam ini, Pak. Ya. 2 kalimat saja. Udah mati, Bu. Ini bawang semua. Memelihara diri. Membeli. Yang mau aja. Memelihara. Mengatakan bahwa amal yang paling sulit itu adalah Dari empat dari perbuatan Ragu dia tuh ngeliat kamu. dari haram ketika berada di tempat yang sepi. Ya udah. Sudah 2 kalimat cukup. 2 kalimat cukup. Ya. Ali radhiyallahu anhu mengatakan
Apalagi itu? bahwa amal yang paling sulit itu ada 4 ya. Dapat memberi maaf ketika marah paling sulit bagi manusia ya. Apa sih? Memberi maaf ketika marah. Yang kedua bermurah hati ketika fakir. Jadi orang sudah fakir mau bermurah hati lagi sih diri sendiri yang susah. Memelihara diri dari perbuatan haram ketika berada di tempat yang sepi. Ya, tempat yang sepi dan kesempatan untuk mengambil hal-hal yang haram. Kemudian mengatakan sesuatu yang hak ketika ia ditakuti seperti raja dan zalim. Jadi sesuatu yang benar itu sulit untuk dilakukan. Lanjut. Tuh. Tim, baca Awas tim. kena Maria. Jadi mau ke situ, awas kena Maria. Dalam yang kita Zabur disebutkan bahwa Allah memberi wahyu kepada Nabi Daud alaihissalam sebagai berikut. Sesungguhnya orang yang berakal sempurna ilmunya tidak akan Ini makan banyak kok. mengosongkan Di 4 waktu yang terpenting, yaitu saat bekerja, munajat kepada Tuhannya, saat itu mengoreksi dirinya saat ia bersilaturahim kepada saudara-saudaranya yang menceritakan kejelekan dirinya agar mereka tidak kembali ke jalan yang benar saat dia mengendalikan diri dari kenikmatan barang yang halal, suka berpuasa. Ambil mouse di sana. Adik. Ya, di dalam kitab Zabur. Kayaknya enggak. Dalam kitab Zabur. Akhirnya yang besek. Aku makan. Oh, enggak, soalnya kalau yang dijain. Kira hari ini. Aku bilang aja lah yang ada tuh yang kita Oh, kemarin. Iya, malam. Bukan Malam minggu. Iya, malam-malam. Udah bikin musik kemarin ya. Sebenarnya ada utus kakek, terus kakek utus dia. Dia ngedoren Mariam. Kalau kamu kan lagi ngajar, sebarang tuh tadi habis Isa kan? Iya. Yang sendirian di panggung. Oh, dia tetap itu. Ya, dalam kitab Zabur disebutkan bahwa Allah memberi wahyu kepada Nabi Daud alaihissalam sebagai berikut. Sesungguhnya orang yang berakal sempurna ilmunya tidak akan mengosongkan waktu yang tertentu. Itu sangat bermunajat kepada Tuhannya saat untuk mengoreksi diri saat ia bersilaturahmi kepada saudara-saudaranya yang menceritakan kejelekan dirinya agar mereka tidak kembali kepada yang benar. Kemudian saat dia mengendalikan diri dari kenikmatan barang yang halal, suka berpuasa. Inilah yang dibaca oleh Hakim tadi ya. Sekarang Anan, inilah. Anak nggak dikasih makan aja yang dikomongin orang, anak nggak dikasih makan. Hah? Diobrol Gimana?
Baca. Kira korban Palestina. Sebagian ulama lima mengatakan Tapi dikira orang makanan kamu. enggak, sebagian ulama ahli hikmah mengatakan Palestina orang susah makan. Di Aceh deh, kalau di Aceh deh. Aceh orang nggak bisa makan. dari sisi banyak macam ibadah ada 4 ya, itu menepati janji, memelihara syarah, sabar ketika tidak ada makanan, Kita suka sakit. senang terhadap rezeki yang ada apa adanya. 136. Kita nasi doang. Ya, sebagian ulama al-hikmah mengatakan bahwa Ayam telur. ini dari sekian banyak macam ibadah ada 4, yaitu menepati janji. Jadi menepati janji itu paling sulit. Kita berjanji dengan orang, menepati itu paling sulit. Kemudian memelihara hukum syara. Jadi hukum itu karena dalam perkembangan hidupnya kita banyak gangguan, banyak godaan. Nah, memeliharanya itu susah. Sabar ketika tiada makanan. Kalau tidak ada makan, kita harus bersabar. Bagaimana caranya? Itu yang paling sulit. Ya. Kemudian senang terhadap rezeki yang ada, apa adanya. Jadi banyak orang yang tidak sabar, Mau baca sini aja. sudah merasa mengecilkan diri sendiri atau mengecilkan Allah. Allah tidak suka kepada diri. Itulah masalah. Baca Al-Quran. Kita lanjut. Enggak. Belajar kira. Baca di sini aja. Nah, itu biru kayak nggak kelihatan. Ini. Dari Ibrahim bin Adam Allah. radhiyallahu anhu, yang ditanya tentang apa yang membuatnya mencapai ke tingkat zuhud. Dia menjawabnya ada 3 perkara, yaitu bahwa kubur itu menakutkan, sedang saya tidak punya sesuatu yang dapat menyelamatkan. Saya melihat perjalanan dari dunia ke akhirat itu sangat jauh, sementara saya tidak punya bekal kali. Ya. Dan melihat kepada Allah yang Maha Perkasa mutlak sebagai hakim, sedang saya tidak memiliki alasan. Hakim lagi. Ya, dari Ibrahim bin Adam radhiyallahu anhu berkata, yang ditanya tentang apa yang membuatnya mencapai ke tingkat zuhud, ya. Apa yang dicapai tingkat zuhud? Ia jawabnya, ya, ada 3 perkara, yaitu bahwa kubur itu menakutkan. Jadi kalau kita mau masukkan ke kubur, tidak ada lagi yang dibawa, tidak ada teman, tidak ada saudara, ya, menakutkan. Sedangkan saya tidak punya sesuatu yang dapat menyelamatkan. Jadi apa yang dibawa kalau orang sudah mati? Tidak ada yang dibawa. Sangat menakutkan. Ditinggalkan sendirian. Ya kan aja. Saya melihat perjalanan dari dunia ke akhirat itu sangat jauh. Sementara saya tidak punya bakal. Jadi inilah yang keempat, yaitu dan melihat kepada Allah yang Maha Perkasa mutlak sebagai hakim. Sedangkan saya tidak memiliki alasan. Nah, inilah salah satu di antaranya nasihat untuk kita bahwa mencapai kepada tingkat zuhud itu paling sulit, ya. Kita lanjut. Oh, tidak bisa. Tidak bisa baca. Tidak bisa baca. aku nggak punya Emang biru gitu. Enggak. Ibrahim bin Adam Tadi bisa. Ibrahim bin Adam adalah seorang raja yang meninggalkan kerajaannya, lalu dia bersungguh-sungguh dalam beribadah di Makkah dan di beberapa negeri Islam. Di dalam risalah Al-Qusairiyah disebutkan bahwa ini adalah Abu Ishaq.
bin Masyhur, putra seorang raja dari negeri Balkan. Ketika pada suatu hari ia pergi berburu ke hutan, ia menemukan seekor musang atau kelinci. kepala papa. Saat ia sedang mengejarnya, tiba-tiba terdengar suara mati, suara tanpa rupa yang berseru, "Hai Ibrahim, apakah untuk ini berburu kau diciptakan? Apakah engkau diperintahkan untuk berburu?" Itu. Kakinya di film ayahnya takut kena matahari. Kenapa dia? Ini kayak bintang sekali. Ibrahim bin Adam adalah seorang raja yang meninggalkan kerajaannya. Ibrahim Adam ya adalah seorang raja yang meninggalkan kerajaannya. Lalu ia bersungguh-sungguh dalam beribadah di Makkah dan di beberapa negeri Islam. Ya. Di dalam risalahnya, dalam ceritanya itu, risalahnya, perjalanannya, Al-Qusairah, Al-Qusairah disebutkan bahwa ia adalah Abu Ishaq bin Mansur, putra seorang raja dari negeri Balkan. Ketika pada suatu hari, ia pergi berburu ke hutan. Kemudian ia menemukan seekor musang atau kelinci. Saat dia sedang mengejarnya, tiba-tiba terdengarlah suara panik, suara tanpa rupa yang berseru, "Hai Ibrahim, apakah untuk ini berburu engkau diciptakan? Apakah engkau diperintahkan untuk berburu?" Nah, inilah kisah dari seorang raja ya yang meninggalkan kerajaannya. Ketika dia berburu, terdengar suara, "Apakah untuk ini kamu hidup? Untuk berburu ini? Apakah ini diperintah? Siapa yang memerintahmu untuk berburu?" Tuh, lanjut. Taruh. Oh, yang itu. Kemudian menyatu lagi di sekitar kelana bundanya. Demi Allah, bukan untuk ini engkau diperintahkan dan bukan untuk ini engkau diperintahkan. Lalu ia turun dari kudanya dan menemui seorang pengembala milik ayahnya, kemudian mengambil daging kurban milik ayah itu yang terbuat dari bulu dan mengenakannya serta menggerakkan kudanya dengan segala perlengkapannya. Setelah ia masuk ke pedalaman, kemudian pergi ke Bukannya sebulan kok. Baru Iya. baru 2 hari. Jadi ya selanjutnya ceritanya, kemudian ya suara adik itu tadi menyeru lagi sekitar pelana kudanya. Kemudian dia menaik kuda nih, sudah berburu. "Apakah untuk ini kamu hidup? Apakah untuk berburu? Apakah siapa yang memerintahkan kamu?" Kemudian suara dia menaik kudanya, terdengar suara sekitar pelana kudanya. Satu ya baru ya. "Demi Allah, bukan untuk ini engkau diciptakan. Dan bukan untuk ini engkau diperintah." Jadi dia hatinya itu bertanya-tanya, sebenarnya saya untuk berburu atau untuk diperintahkan untuk mengejar kelinci dan musang itu. Lalu ia turun dari kudanya dan menemui seorang pengembala milik ayahnya. Ada milik saya ketemu dengan pengembala milik ayahnya. Kemudian dia mengambil baju jubah milik pengembala itu. Diambil baju jubah milik pengembala itu yang terbuat dari bulu yang mengenakannya serta menyerahkan kudanya dengan segala perlengkapannya. Setelah itu dia masuk ke pedalaman, kemudian pergi ke Mekah. Inilah ceritanya. Nenek. Maka di mata anak ini bersahabat dengan Sufyan, Jangan itu bisa. Tauri dan Wahai
Badai. Fadilah Bin Fadilah. Hai bin Lalu Iyad dia pergi ke negeri Syam. Syria. Dia makan dan minum dari hasil keringat sendiri seperti mengetam upah memelihara kebun dengan ditutup dan sebagainya. Dan kemudian dari lihat sangat senang. Semoga Allah melimpahkan rahmat kepadanya bahwa ia ditanyai. Ya, ditanya tentang hal Ditanya tentang hal yang dapat Membuat. membuat diri berani terhadap Allah. Sufyan Tsauri menjawab Tsauri menjawab, jangan berani berarti karena memiliki wajah yang tampan. dengan Jangan berani karena memiliki suara suara yang merdu. Jangan berani berani karena karena memiliki memiliki lisan lisan yang fasih. kasih. Kok berantem deh? Jangan bisa atem nalat. Isam sini sama ibu. Ya, Oh, ayah. di Mekah sana ya berangkat dengan Sufyan Tsauri. Ada Sufyan temannya ya. Fadil bin Iyad. Dan dia pergi ke negeri Syria, ke negeri Syria sekarang. Dia makan dan minum dari hasil keringat sendiri, seperti mengetam, upah memelihara kebun dan sebagainya. Inilah pekerjaanmu. Padahal dia punya kekayaan yang cukup di kerajaannya. Dia tinggalkan itu semua. Diterima dari Sufyan Tsauri. Semoga Allah melimpahkan rahmat kepadanya bahwa ia ditanya tentang hal yang dapat membuat dirinya berani di hadapan Allah. Sufyan Tsauri menjawab, jangan berani karena memiliki wajah yang tampan. Jadi kalau kita punya wajah yang tampan, jangan terlalu berani. Jangan berani karena memiliki suara yang merdu. Jangan berani karena memiliki lisan yang fasih. Ya, sudah semua ya. Pagi hari ini kita sudah melampaui mengikuti kajian kita. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan hidayah dan taufik kepada kita. Dan kita selalu dilindungi Allah. Taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.